Hari Minggu adik-adik remaja, Shalom. Berjumpa lagi dengan kakak pengasuh di hari ini. Kita akan ada dalam pertemuan ke-13. Namun mendahulunya, mari kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan di hari ini Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah sekolah minggu yang kami lakukan dari awal hingga pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon sucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi diberkati dan menjadi orang. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-60 yang menyatakan Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ya, adik-adik, hari ini seperti di awal kakak pengasuh mengatakan bahwa kita ada dalam pertemuan ke-13, maka pertemuan ke-13 yang akan kita bahas yaitu kesetiaan bersaksi Stefanus. Nah, di dalam materi ini ada 3 TKP yang harus dicapai oleh adik-adik remaja. TKP yang pertama yaitu menjelaskan makna kesetiaan bersaksi, yang kedua menjelaskan sikap Stefanus menghadapi tantangan, dan yang ketiga memberikan contoh menjadi saksi Tuhan dengan belajar dari Stefanus. Nah, kita akan masuk pada tujuan khusus penyajian yang pertama, yaitu makna kesetiaan bersaksi. Nah, pasti adik-adik remaja yang di rumah sudah tahu apa itu kesetiaan atau kata dasarnya setia, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu adalah berpegang teguh, dalam kurung itu pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimana berat tugas yang harus dijalankannya. Jadi kesetiaan itu benar-benar harus berpegang teguh pada janji, ya, harus setia pada pendirian adik-adik. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetiaan dalam pelayanan, ya, kesetiaan dalam bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang baik, berarti kita harus sebagai adik-adik remaja atau sebagai kakak pengasuh harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan, ya, kesetiaan untuk menyaksikan, mewartakan, menyatakan firman Allah kepada semua orang dengan tidak jemu-jemu dan putus asa sampai titik darah penghabisan. Jadi, ketika kita menjadi saksi Kristus atau
kita menjadi siapapun yang dipilih oleh Tuhan, baik itu menjadi pendeta, pengasuh, atau siapa saja adik-adik, kita harus benar-benar menyatakan firman Allah kepada semua orang dengan tidak jemu-jemu. Jadi jangan sampai kita bosan ya. Kita harus dengan penuh sukacita memberitakan firman Tuhan dimanapun saja kita berada. Nah, untuk itu adik-adik, inti makna kesetiaan bersaksi itu yaitu tidak goyah pada kebenaran firman Allah, sabar, tulus, bersaksi bagi Tuhan dengan segala risiko dan konsekuensinya. Ya, jadi memang ketika adik-adik remaja atau kakak pengasuh atau siapapun itu orang Kristen ketika ingin memberitakan kebenaran firman Allah, pastinya ada yang pro dan ada yang kontra, ya. Pastinya ada tantangan, kita ditangkap atau kita orang Kristen yang ketika memberitakan firman Tuhan dipukuli, bahkan ada yang dibunuh. Itulah resiko atau konsekuensi ketika kita ingin memberitakan kebenaran firman Allah kepada semua orang. Jadi jangan sampai kita jemu-jemu untuk memberitakan firman Allah, karena Tuhan akan memberkati kita. Nah, TKP yang kedua, sikap Stefanus menghadapi tantangan. Nah, adik-adik pasti sudah tahu tentang siapa itu Stefanus ya. Nah, Stefanus itu salah satu 7 syamas atau 7 diaken yang dipilih ya. 7 syamas atau diaken syamas atau diaken itu punya tugas apa? Yang pastinya dia punya tugas untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Nah, adik-adik, kalau Stefanus ini dia merupakan orang pertama atau yang pertama kali diangkat sebagai salah satu 7 diaken atau 7 syamas. Jadi Stefanus ini dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang banyak. Bahkan Stefanus ini tampil juga sebagai seorang apologet atau pembela agama Kristen yang terkemuka. Nah, ketika dia memberikan mujizat-mujizat, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda kepada orang banyak, ada orang-orang yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Nah, Stefanus ini dia terlibat dalam perdebatan dengan orang-orang Yahudi ya. Dia orang-orang Yahudi sangat bertentangan dengan dia. Namun apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang ini tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara ya. Akhirnya apa adik-adik? Mereka itu, kalau kita baca di firman Tuhan tadi, mereka menyeret Stefanus ke mahkamah agama Yahudi. Nah, di dalam mahkamah agama itu Stefanus harus menghadapi tuduhan-tuduhan saksi-saksi palsu ya. Kita tadi sudah baca di Alkitab, dia harus menghadapi tuduhan-tuduhan saksi palsu. Mereka menuduhkan kepada Stefanus bahwa Tuhan Yesus yang diberitakannya itu akan merubuhkan bait suci mereka dan mengubah hukum Taurat dan adat istiadat yang diwariskan Musa kepada bangsa Yahudi. Namun apa adik-adik, ketika Stefanus dicaci, ketika Stefanus dituduh, difitnah, sikap Stefanus apa ketika menghadapi tantangan yang dia alami? Stefanus tidak menunjukkan sikap yang luar biasa, yaitu tetap teguh berpegang pada Allah dan kehendaknya dan siap menghadapi semua risiko pelayanan dan kesaksiannya. Jadi Stefanus tidak goyah adik-adik ketika dia difitnah, dituduh oleh orang-orang Yahudi, tapi dia tidak pantang, dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan dia. Bahkan ketika adik-adik di dalam Alkitab itu ketika dia diseret lalu dilempari batu, bahkan Stefanus mati, itu apa yang dilakukan Stefanus? Dia bahkan mendoakan orang-orang yang melemparinya dengan batu, bahwa dalam doanya itu dia bilang bahwa Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Dan dengan perkataan itu Stefanus pun meninggal, ya. Luar biasa sikap Stefanus kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi kakak pengasuh berharap adik-adik juga punya sifat, punya perilaku yang sama seperti Stefanus, ya, tidak goyah dalam memberitakan firman Allah. Lalu adik-adik TKP yang terakhir, contoh menjadi saksi Tuhan dengan belajar dari Stefanus. Yang pertama adik-adik boleh lihat berada di dalam kendali Allah, ya. Jadi Stefanus ketika mengalami tantangan, hambatan, Stefanus tetap berada di dalam kendali Allah. Begitupun juga adik-adik remaja yang ada di rumah, ketika menghadapi tantangan persoalan di dalam hidup adik-adik harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan agar Tuhan yang mengendalikan semua itu. Lalu yang kedua, memiliki ketegaran atau keteguhan hati. Dia memiliki yang sungguh, yang teguh kepada Tuhan Allah. Begitu juga adik-adik harus memiliki keteguhan hati kepada Allah. Yang ketiga, berani berkata ya untuk benar dan tidak untuk yang salah. Ya, adik-adik harus berani berkata ya untuk benar dan tidak untuk yang salah. Jangan sebaliknya, adik-adik berkata ya untuk yang salah dan tidak untuk yang benar. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ya. Adik-adik harus menjadi saksi yang benar, saksi yang sesuai dengan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Lalu itu materi pertemuan ke-13 yang sudah boleh kakak pengasuh sampaikan untuk adik-adik remaja yang di rumah. Kakak pengasuh berharap adik-adik bisa memahami, bisa belajar dari sifat, sikap, dan apa yang dilakukan oleh Stefanus agar adik-adik diberkati oleh Tuhan dan hidup adik-adik menjadi berkat juga bagi banyak orang. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami sudah boleh membaca firman Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan materi di hari ini terkait dengan bagaimana sikap atau kesetiaan bersaksi daripada Stefanus. Biarlah materi di hari ini mau mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang selalu menjadi saksi Kristus yang baik, saksi Kristus yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan, agar kehidupan kami diberkati dan kehidupan orang lain pun juga menjadi diberkati lewat firman Tuhan yang telah kami berikan, yang telah kami dengarkan di hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di hari ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami anak-anak remaja 2, mulai dari anak yang pertama sampai terakhir dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, baik itu dalam pendidikan kami di jenjang SMP maupun di SMA, ataupun pergaulan kami, tempat-tempat bermain kami. Engkau mau berkati kami dengan seluruh kegiatan yang kami lakukan, agar semua yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Engkau mau berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Engkau mau sembuhkan, dalam keadaan duka Engkau mau hiburkan, yang dalam keputusasaan Engkau mau datang berikan cinta dan kasih-Mu kepada mereka. Engkau mau berkati orang tua kami juga Tuhan dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka. Biarlah Engkau menjawab seluruh cinta dan kasih-Mu saja. Kami mau berdoa juga menyerahkan para pengasuh, mulai dari subkomisi sampai pada yang terbawa. Tuhan Yesus memberkati kami dengan segala tugas dan kerja kami, berikan kekuatan dan kemampuan agar kami selalu memberitakan kebenaran-Mu, agar kami selalu melakukan pekerjaan-Mu di ladang ini dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya maka semua yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Engkau akan perhitungkan semua itu. Tuhan Yesus, inilah
Doa dan sembahyang kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar di dalam keampunan-Mu kami layak berada di hadapan-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Roh Kudus, mau tinggal menyertai kehidupan kami semua, anak-anak remaja dua, semua orang yang mencintai, mengasihi, bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.